Nah, dok, ini kan kita berbicara dengan metabolisme tubuh, selain adanya kegemukan, kalau misalkan metabolisme kita sudah tidak baik, ada juga yang namanya diabetes, ya kan? Bahkan ada yang sekarang orang usia masih muda, masih anak-anak aja cuci darah. Nah, itu menurut dokter sendiri itu gimana sih, dok? Kan masih kecil atau masih remaja, otomatis kan metabolisme tubuhnya kan masih bagus, dok. Kok bisa terkena diabetes bahkan sampai cuci darah? Yes. Racun ginjal itu ada 3. Satu, gula. Iya. Jadi kalau kita makan terus, which is artinya banyak gulanya, termasuk karbohidrat simpel itu gula, itu ya otomatis ngeracunin ginjal. Yang kedua adalah Get happy, get healthy, get well. Halo Get Wellers, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat ya. Senang sekali rasanya saya, Ina Rosalin, dapat kembali menjumpai Anda pastinya hanya di Wellness Unwrapped. Nah, Get Wellers, kita berbicara mengenai kesehatan manusia, pastinya berhubungan erat dengan pola hidup atau kebiasaan menjalankan pola hidup sehat sehari-harinya. Dan pastinya hal itu tidak hanya concern saja untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapi harus kita tanamkan sedari dini. Karena terpengaruh juga dengan pertumbuhan atau proses metabolisme tubuh manusia. Nah, tahukah Anda bahwa saat-saat ini atau akhir-akhir ini banyak sekali kejadian seseorang yang terkena penyakit diabetes di usia dini. Bahkan anak kecil pun saja sudah ada yang sampai melakukan cuci darah. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Bagaimana metabolisme tubuh seseorang bisa sangat mempengaruhi seseorang tersebut mengidap sebuah penyakit. Nah, untuk berbicara mengenai hal itu, kami sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ahli di bidangnya, yaitu sudah hadir Dr. Ali yang ada di sebelah saya. Halo Dr. Ali, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol di podcast ya, Dok ya. Oke, Dok, ini kita berbicara mengenai kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya. Ini pasti berhubungan dengan metabolisme tubuh dari seluruh masyarakat, ya kan. Nah, menurut Dokter Ali sendiri mengenai kondisi kesehatan tubuh saat ini untuk masyarakat Indonesia itu seperti apa sih? Menurut saya kebanyakan makan gula. Sehingga metabolismenya kita itu lebih cenderung ke penyimpanan tenaga, yaitu anabolisme. Ya, kalau kita lihat zaman dulu, waktu kita masih di zaman prasejarah dulu, itu kalau manusia itu kalau mau makan itu mereka nunggu dulu sampai musim dingin berakhir baru mereka berburu. Jadi metabolismenya itu katabolisme dulu banyak. Katabolisme banyak, bongkar-bongkar tenaga, bongkar-bongkar tubuh buat menghasilkan tenaga. Baru setelah ada makanan, dia makan itu makanannya, baru ke anabolisme, nyimpan tenaga. Tapi kalau misalkan anggapan sekarang, kalau misalkan lapar ya makan, itu bagaimana, Dok? Ya, jadi lebih ke tujuan makan dulu mestinya kita pikirkan. Kalau sekarang kita lebih ke semua makanan ada di mana-mana. 24 jam malah kalau kita mau makan ada makanannya ya. Jadi ini mengubah metabolismenya kita itu menjadi lebih dominan ke anabolismenya, yaitu pembentukan tenaga, pembentukan tubuh dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita itu lama-lama mekar. Karena disimpan terus tenaganya. Tidak ada yang buat katabolisme bongkar tenaga. Oke, baik. Kalau menurut dokter sendiri nih, metabolisme tubuh seseorang itu dikatakan sehat dan dapat berfungsi dengan baik. Itu seperti apa? Diukur komposisi tubuhnya. Gimana caranya, Dok? Pakai timbangan, ada namanya timbangan metode BIA. Itu dia bisa mengukur otot, bisa mengukur lemak, bisa mengukur air tubuh dan tulang tubuh bisa mengukur. Jadi kita lihat komposisinya, kalau dia lemaknya berlebih, berarti tidak sehat metabolisme. Kalau gimana kalau lemaknya berlebih? Lemaknya berlebih berarti tidak sehat. Tidak sehat. Yes. Oh, itu timbangan-timbangan yang seperti ada di tempat-tempat fitness atau gym seperti itu ya? Oh, oke, baik. Itu dulu masih timbangannya masih eksklusif ya. Kalau sekarang kita sudah banyak ya timbangan begitu, sangat murah sekali. Iya.
sama masyarakat umum. Oke, baik. Nah, Dok, itu kan kita caranya mengukurnya dengan menggunakan timbangan. Yes. Tapi kalau misalkan dilihat dari kacamata awam atau apa yang kita rasakan diri sendiri, itu bisa nggak sih kita menilai bahwa metabolisme tubuh saya ini bagus, metabolisme tubuh saya ini nggak bagus? Kalau kita lihat dari kasat mata nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Walaupun atau mungkin ada yang dirasakan gitu? Ya seperti nanti. Walaupun orangnya kelihatan kurus, tapi kalau ototnya sedikit lemaknya banyak, nggak sehat juga gitu. Jadi tidak ada patokan orang kurus itu sehat dari metabolisme dari pengukuran tadi. Yang kedua dari apa yang dirasakan. Kalau yang dirasakan ngantuk terus, nggak bersemangat, kurang konsentrasi, itu bisa dikatakan gejala-gejala metabolisme tidak baik. Karena prosesnya adalah proses menyimpan tenaga terus-menerus, yaitu anabolisme. Karena begini, kalau kita dalam metode anabolisme, yaitu menyimpan tenaga terus-menerus, itu insulin naik. Insulin ini adalah yang mau nyimpan tenaga ke dalam bentuk lemak atau nyimpan tenaga dalam bentuk lain, seperti glikogen dan lain-lain. Kalau insulin naik terus, untuk nyimpan tenaga karena kita makan terus, semua sumber energi stop. Makanya kalau orang habis makan itu biasanya ngantuk. Kenapa? Insulinnya naik. Insulinnya naik, semua yang tenaga mau dikeluarkan stop semua. Karena ini ada insulin hormon lagi naik, berarti lagi nyimpen tenaga. Kalau nyimpen tenaga berarti nggak keluar tenaga dong. Iya. Nah itu dia maksudnya. Oke, jadi lebih baik kalau misalnya kita setelah selesai makan lebih baik beraktivitas gitu ya. Beraktivitas. Oke. Sehingga tidak dalam mode penyimpan tenaga terus. Seperti yaitu anabolisme. Kita mesti ke katabolisme. Makanya olahraga itu penting. Iya, baik. Nah, Dok, supaya habis selesai makan kita terus beraktivitas atau berolahraga gitu ya. Itu ada kadarnya nggak sih atau apa yang harus dilakukan? Timingnya mungkin habis selesai makan melakukan aktivitas atau bagaimana? Ya, ada yang bilang habis makan kita mesti jalan-jalan gitu kan. Ada yang bilang orang zaman dulu nggak boleh kalau habis makan nggak boleh jalan-jalan karena lagi dalam pencernaan, ya itu betul juga. Tapi kalau hanya sekedar jalan, bukan melakukan olahraga, menurut saya masih bisa. Oke, selama waktunya berapa menit tuh, Dok? 30 menit setelah makan lebih baik beraktivitas gitu ya? Oke. Nah, bisa dikatakan metabolisme tubuh seseorang itu mulai bekerja sesuai dengan fungsinya secara maksimal, Dok. Itu terhitung dari usia berapa sampai berapa? Ini balik lagi ke ilmu anti-aging medicine, yaitu orang bertambah mulai menua itu di usia 26 ke atas. Oh, 26 ke atas itu sudah mulai menua, Dok? Waduh. Jadi tahap pertama itu kalau di ilmu kedokteran anti-aging medicine ya, saya sekolah di Bali itu, tahap pertama itu orang menua itu 26 sampai 35 tahun. Itu yang menurun adalah kimia-kimia tubuh yang menurun, tapi kita belum merasa. Karena masih sedikit lagi. Jadi orang 35 tahun itu masih gadang 2 hari, masih oke lah. Tahap kedua yaitu 36 tahun sampai 45 tahun. Nah itu mulai berasa. Udah nggak bisa begadang lagi, udah lemes kalau begadang. Dan tahap ketiga 46 tahun ke atas. Nah itu udah drop. Udah habis makan malam ngantuk, tidur. Seperti itu ya. Jadi metabolisme kita membaik itu sampai 25 tahun. Sampai 25 tahun? Kalau kita jaga, kalau kita tidak jaga itu keadaan kita makin drop terus, makin lebar orangnya, makin nggak semangat kerjanya, makin lupaan dan lain-lain, kualitas juga malah makin menurun. Baik, nah ini kalau misalkan untuk Getwellers yang sedang menyaksikan, untuk yang usianya masih di bawah 26 tahun, itu kan istilahnya wah masih semangat-semangatnya. Nah ini kalau misalkan podcast kita ini disaksikan oleh yang berusia lanjut di atas 26 tahun, kalau misalkan metabolismenya sudah mulai kelihatan tidak baik gitu ya, ini bagaimana cara mensiasatinya? Apakah tadi seperti kata dokter selain kita habis selesai makan 30 menit kemudian harus melakukan aktivitas, berolahraga dan lain sebagainya, tapi bagaimana caranya untuk memperbaikinya tuh, Dok? Aktivitas yang penting. Jadi kita tidak dalam tahap menyimpan tenaga terus-menerus. Jadi kita mesti bongkar tenaganya, yaitu proses metabolisme, katabolisme. Nah, bongkar tenaga itu dengan olahraga. Jadi, olahraga yang dianjurkan adalah olahraga otot. Sekali lagi, olahraga otot bukan olahraga jantung atau olahraga elastisitas, ya. Jadi olahraga otot. Karena banyak artikel-artikel terbaru dan juga buku-buku yang saya baca seperti Body of Science itu dia bilang
sumber metabolisme kita ada di otot, bukan di jantung. Jadi kalau kita mau olahraga, itu olahraganya harus yang otot. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak berolahraga, otot kita itu hilang 1 kilogram dalam setahun. Kalau kita tidak berolahraga, otot kita hilang 1 kilo dalam 1 tahun. Betul. Diganti lemak. Oh. Jadi kita berat badannya sama, ototnya menurun, makin nambah, berat badan sama. Makin lama, lemaknya tambah banyak. Kenapa? Karena sumber metabolismenya sedikit. Sehingga kita gerak dikit aja udah selesai. Maksudnya, dan juga metabolisme kita juga kita bikin anabolisme terus, yaitu menyimpan tenaga terus dengan makan terus. Ya lama-lama lebar orang. Oke. Berarti ya sangat disarankan bagi Anda yang usianya masih di bawah 26 tahun, giat-giatlah untuk berolahraga, ya kan? Olahraga otot lebih tepatnya ya. Dan dilanjutkan sampai usia selanjutnya gitu ya, Dok ya? Olahraga otot penting seminggu 2 kali. Digabung dengan HIIT, jadi jantungnya masuk. Oh, high intensity ya? High intensity. Internal training. Oke, baik. Nah, Dok, ini kan kita berbicara dengan metabolisme tubuh. Selain adanya kegemukan, kalau misalkan metabolisme kita sudah tidak baik, ada juga yang namanya diabetes, ya kan? Bahkan ada yang sekarang orang usia masih muda, masih anak-anak aja cuci darah. Nah, itu menurut dokter sendiri itu gimana sih, Dok? Kan masih kecil atau masih remaja, otomatis kan metabolisme tubuhnya kan masih bagus, Dok. Kok bisa terkena diabetes bahkan sampai cuci darah? Yes. Racun ginjal itu ada 3. 1, gula. Iya. Jadi kalau kita makan terus, which is artinya banyak gulanya, termasuk karbohidrat simpel itu gula, itu ya otomatis ngeracunin ginjal. Yang kedua adalah obat anti sakit. Oh gitu? Yes. Jadi kalau Bapak Ibu banyak yang minum obat anti sakit tiap hari, siap-siap ginjal rusak. Yang ketiga adalah racun. Logam berat atau pestisida yang kita makan tiap hari masuk masa makanan, masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke tubuh kita, itu juga bisa merusak ginjal. Jadi 3 hal ini. Oh gitu. Nah, tapi sangat sulit sekali ya, Dok ya. Kalau misalkan kita sakit gak minum obat, tapi minum obat terus-terusan terkena gula, gitu. Makanya mesti dilihat penyebabnya dulu. Misalnya kita sakit kepala tiap pagi, misalnya. Biasanya kalau orang sakit kepala tiap pagi itu bukan itu sakit kepalanya, bukan. Misalnya ada gigi bolong. Jadi diperbaiki giginya dong, bukan minum obat sakit kepala terus. Jadi diselidiki dulu akar permasalahannya di mana, jangan sembarangan asal minum obat aja gitu ya. Sekali-sekali saat sementara boleh minum obat anti sakit, tapi mesti berobat ke dokter supaya dikasih tahu, supaya tahu penyebabnya. Jadi nggak asal minum obat ya, tapi nggak tahu kenapa. Oke, Dok, nah ini gimana sih, Dok, caranya kita untuk mengedukasi usia remaja atau usia dini, khususnya anak-anak, mungkin orang tuanya kali ya, Dok ya, supaya tetap menjaga metabolisme tubuh dengan asupan-asupan gula, karbohidrat yang tapi bisa lebih bermanfaat di dalam tubuhnya gitu. Ya, jadi saran saya adalah jika Bapak Ibu mau makan manis atau gula atau nasi putih yang kita makanan sehari-hari, itu mesti dilihat dulu aktivitasnya mau ngapain. Jadi jangan ngikutin kebiasaan. Dulu biasanya orang tua saya waktu pagi itu makan nasi. Kasih sarapan, nasi sebakul gitu ya kan. Terus saya juga mesti ngikutin apa kata orang tua saya. Bukan begitu, saudara. Kita mesti lihat aktivitasnya apa dulu. Ya, jadi kalau kita misalnya mau beraktivitas, contohnya mau angkat beban, nge-gym, kita makan nasi yang banyak. Supaya apa ya? Supaya tenaga buat nge-gym nanti. Ya, protein itu pentingnya. Kalau kita habis makan, misalnya kita mau bekerja di kantor yang cuma ngetik-ngetik aja, nggak perlu makan nasi banyak-banyak. Nggak perlu. Yes. Bahkan cukup protein sama lemak ya sih. Ya, karbohidrat itu nggak perlu banyak. Nah, jadi membantu tubuh kita itu bikin tenaga sendiri dari dalam, kemudian juga bikin tenaga cadangan yang bisa diambil dari lemak sendiri. Oke, baik. Nah, tapi Dok, kalau misalkan abis selesai nge-gym pagi-pagi atau fitness gitu ya, terus lapar, itu gimana, Dok? Nah, itu makan. Makannya ada triknya nih supaya membantu
bentuk otot ya. Aha, Bentuk otot aha. sehingga metabolisme kita makin bertambah. Yaitu Iya. adalah dalam 30 menit sampai 1 jam setelah olahraga Setelah olahraga? otot, ya, kita boleh makan manis. Oh, boleh. Iya. Tapi manis jangan berlebihan dong. Asam manis aja. Supaya apa? Supaya mengganti metabolisme kita yang bongkar tenaga tadi, angkat beban, menjadi nyimpen tenaga, yaitu perbaiki otot. Oh, oke. Nah, kita diinisiasi oleh makan manis. Makan manis. Jadi kalau tubuh kita merasa manis di lidah, itu langsung metabolisme itu berubah, nyimpen tenaga. Nah, ya, kemudian nyimpen tenaga, kita masuk protein yang banyak. Protein dan lemak supaya apa? Supaya otot kita tadi yang habis dibongkar tadi angkat beban, di-repair, diperbaiki lagi dan dibentuk lagi oleh si protein. Oh, gitu. Jadi ada triknya. Ada triknya. 30 menit sampai 1 jam setelah olahraga. Setelah olahraga. Ya kan karena biasanya kalau misalkan saya nih kalau misalkan olahraga pagi, gym pagi gitu kan, itu suka nggak sempet sarapan. Jadi makanya pas lagi selesai olahraga itu kok lapar banget. Nah, itu biasanya orang-orang pada banyak langsung makan nasi gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Apa gimana, Dok? Apa cuma minum-minum yang manis-manis saja? Nasi masih oke, tapi dalam tahap yang sedikit saja. Kelebihan gulanya kelebihan ya sampai lemak lagi. Oke. Ya, lebih baik nasi sedikit, protein yang banyak karena lebih butuh protein tuh. Perbaiki otot dan lemak juga. Oh, iya. Sel kita itu 50% dindingnya itu 50% protein, 40% lemak, 10% karbohidrat. Dari situ aja. Dari situ ya. Oke. Berarti ini boleh dong ya kalau yang menyaksikan podcast kita kali ini, kalau ingat ya kalau misalkan kita hari ini makan nasi berarti besoknya harus olahraga otot gitu ya. Jadi supaya karbohidrat dan lemak-lemaknya tuh maksudnya gulanya itu terpakai dengan sempurna gitu ya. Terpakai buat tenaga. Oh, oke, baik. Nah, termasuk dengan zaman sekarang ini lagi banyak banget namanya minuman-minuman berenergi tapi ada kandungan gula, bahkan susu pun juga demikian. Itu bagaimana caranya kita mensiasatinya tuh, Dok? Dibaca labelnya. Yang boleh diminum yang mana? Semua gula tidak boleh. Semua gula tidak boleh? Semua yang mengandung gula, yang isinya fortified atau ditambahin vitamin itu tidak boleh. Tidak boleh ya? Jadi makannya adalah makanan yang real food aja. Oh gitu. Jadi sayur. Kalau minuman jangan ya. Air putih saja ya. Gula, kopi gitu? Oke. Susah kan? Kalau kopi, saya juga minum kopi. Iya. Kopi saya lebih ke kopi sosial. Kalau ngumpul-ngumpul kita sama teman minum kopi ya oke lah, sekali kan. Yeah. Bukan jadi rutin tiap hari. Efeknya nanti kita terbiasa. Terbiasa nih belum ngopi nih hari ini nih gitu. Aduh ngantuk nih belum ngopi nih gitu kan. Kepikiran kemudian kita jadi nggak fokus kerja gara-gara belum ngopi. Itu hanya suges saja ya. Oh tuh. Dengerin. Walaupun kopi juga ada kafeinnya bisa bikin awake. Tapi kalau kita lama-kelamaan minum kafein itu, ambang rangsangnya jadi naik sehingga nggak ngaruh lagi. Oh nggak ngaruh lagi. Ya, tapi itu kalau misalkan tapi itu kalau misalkan minum kopi tanpa gula. Kalau dirutinkan saya tidak sarankan. Tidak disarankan ya? Karena tadi kan bisa menaikkan ambang rangsang kafein, sehingga minum kopi pun nggak berasa ngapain, nggak berasa kopi lah. Oke. Panjang menurut saya nggak ada gunanya. Baik. Nah, oke Dok. Ini pertanyaan hampir terakhir di sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Maksudnya di podcast kita kali ini ya kan Dok. Ini gimana sih Dok caranya kita supaya tetap menjaga kadar gula dalam tubuh kita, supaya kita tetap sehat, metabolisme tubuh sesuai dengan umur atau bahkan umur dari metabolisme tubuh ini biasanya harusnya lebih muda ketimbang umur asli gitu ya kan. Itu gimana caranya kita menjaganya Dok? Caranya adalah dengan yang tadi, jangan menjaga tubuh kita itu di proses metabolisme pembentukan atau menyimpan energi aja, yaitu anabolisme, yaitu makan terus. Ya, kita mesti jaga tubuh kita itu 50-50 lah, 55% itu untuk proses bongkar tenaga. Bongkar tenaga. Dengan cara apa? Bukan hanya olahraga, bisa juga dengan cara makan yang rendah glycemic index. Rendah glycemic index. Tapi ini di Google atau di search engine itu makanan rendah glycemic index itu yang menurut saya yang paling bagus di bawah 45, di bawah 40. Contohnya? Contohnya beras hitam. Contohnya alpukat. Beras hitam itu sama beras merah? Beras merah lebih tinggi dikit. Jadi lebih baik beras hitam. Beras hitam jadi 42 glycemic index ya. Oke.
Itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah sering-sering intermittent fasting, puasa intermittent. Ya sekitar 16 jam sampai 20 jam tidak makan, kecuali minum boleh. Ya tidak makan sama sekali itu membantu tubuh kita itu dalam proses katabolisme terus. Ya agar terus nggak nyimpen tenaga terus. Yang ketiga baru olahraga otot. Olahraga otot ya penting ya dok ya, kalau bisa setiap hari ya dok? Yes. Apa seminggu 2 kali minimal? Tergantung tujuannya. Olahraga otot itu bisa setiap hari jika ototnya mau lean, mau kenceng aja. Contohnya tentara. Nah, itu kan otot kenceng-kenceng kan, karena dia olahraga otot tiap hari. Beda sama binaragawan. Binaragawan itu olahraganya seminggu 2 kali. Terus seminggu 3 kali. Justru seminggu 2 kali ya, cuma 2 kali. Iya, dia kalau tiap hari berarti ganti bagian aja. Misalnya hari ini kaki, istirahat kaki, besok dia olahraga tangan, upper body. Yes, jadi dia olahraga tiap hari itu beda-beda di mana latihannya. Tapi mesti istirahat. Kalau dia nggak istirahat, ototnya gimana mau numbuh? Iya. Jadi istirahat supaya ototnya numbuh, baru digerakkan lagi. Ya beda sama, maka tergantung tujuan. Kalau tujuannya mau naikin otot, bentuk otot besar, olahraga seminggu 2 kali, maksimal seminggu 3 kali, supaya ada istirahatnya. Kalau mau kencengin ototnya lean, nggak ada lemaknya, kenceng aja, itu tiap hari. Oke dok, pesan-pesan dong dok buat para get wellers yang menyaksikan podcast kita hari ini, terutama bagi Anda ya belum aware tentang kesehatan metabolisme tubuh dan juga diabetes. Silahkan dok. Ya, jadi kita perlu menjaga kondisi optimal tubuh itu dengan 3 hal tadi, yaitu dengan makan rendah glycemic index ya, nggak makan manis-manis, sekali-sekali masih oke. Kemudian yang kedua, tepung juga lihat. Ya, tepung juga itu bagus buat pencernaan kita semua. Ya, kemudian yang ketiga adalah intermittent fasting, puasa intermittent ya 16 jam sampai 20 jam tidak makan kecuali minuman putih ya. Yang terakhir adalah olahraga otot setiap seminggu 2 kali. Minimal seminggu 2 kali ya. Oke, baik, sip. Oke dokter, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa ini mengenai kesehatan metabolisme tubuh dan juga mengenai bahayanya diabetes. Kita berharap saja semoga get wellers yang menyaksikan podcast kita kali ini dan pastinya umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia ya dapat menjaga umur metabolisme tubuhnya menjadi lebih muda ketimbang usia aslinya ya. Begitu ya dok ya. Oke dokter, terima kasih. Kita pasti akan berjumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya ya. Tetap sehat, awet muda, sehat itu baik. Tak terasa podcast kita kali ini sudah cukup sampai di sini ya, get wellers. Dan jangan lupa untuk Anda tetap menyaksikan podcast-podcast kami selanjutnya, pastinya dengan tema-tema yang tak kalah menarik dan berhubungan dengan kesehatan Anda. Akhir kata, saya Ina Rosalin dan Dr. Ali pamit undur diri. Kita jumpa lagi ya di podcast selanjutnya. Get happy, get healthy, get well. Sampai jumpa.